Halo Sobat Keluyuran, hari ini kita bakal ngetrip ke 4 destinasi keren di Singosari yang penuh sejarah dan keunikan. Dan di sebelah kiri ada Koramil Singosari, simbol keamanan dan pertahanan. Jalan raya di sini memang lumayan padat. Jadi siap-siap untuk melipat kaca spion jikalau perlu. Selanjutnya kita belok kiri masuk ke Jalan Kertanegara. Dan di sebelah kiri ada beberapa bank, mulai dari yang lokal sampai yang nasional. Dan di kanan kita ada Polsek Singosari, buat kamu yang butuh info atau pertolongan polisi. Saat berkendara menyusuri jalan ini, pemandangan kanan dan kiri dipenuhi dengan deretan warung makanan dan minuman yang begitu menggiurkan, terlebih pada malam hari. Warung jus buah yang menawarkan kesegaran dengan warna-warna minuman yang begitu menggiurkan. Semuanya berjajar rapi dan menciptakan suasana yang penuh kehidupan. Beberapa meter lagi kita bakal nemuin Candi Singosari, situs bersejarah peninggalan Kerajaan Singasari yang epik banget buat foto-foto. Selanjutnya di depan kita akan menemui sebuah perempatan. Pada perempatan tersebut kita tidak akan belok ke kiri ataupun ke kanan, melainkan mengambil jalan lurus. Tetaplah berhati-hati saat melintas karena area ini cukup ramai dengan kendaraan dan berjalan kaki. Tidak jauh lagi, hanya beberapa meter ke depan kita akan tiba di tempat yang penuh pesona sejarah, di mana Arca Dwarapala berdiri megah menyambut setiap pengunjung dengan aura keagungan dan keindahan masa lampau. Patung Arca Dwarapala yang ditemukan di kawasan Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi sorotan banyak pihak. Penemuan arca ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kejayaan Kerajaan Singosari yang berkuasa di wilayah tersebut pada abad ke-13. Dan patung Arca Dwarapala adalah patung penjaga gerbang yang biasanya ditempatkan di pintu masuk candi atau kompleks istana. Arca ini ditemukan dalam kondisi relatif utuh, meskipun beberapa bagian telah mengalami kerusakan akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Arca di sini jumlahnya sepasang, ketinggiannya mencapai 3,7 meter dengan lebar 2,25 meter. Sedangkan sisi ketebalan sebesar 1,98 meter. Arca Dwarapala merupakan hasil presentasi dewa penjaga yang dikenal sebagai sosok raksasa yang berwajah garang dan senjata gada. Selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan menuju sebuah tempat bernama Sumber Biru dengan cuaca mendung yang menambah kesan tenang dan teduh. Perjalanan ini membawa kita memasuki sebuah perkampungan yang lengang namun syahdu. Setelah melintasi jalan ini kita akan menemui sebuah pertigaan.
Dan kali ini kita tetap mengambil jalan lurus hingga tiba saatnya berbelok ke kiri. Beberapa meter ke depan kita akan kembali bertemu pertigaan. Kali ini pilihlah arah kanan. Di mana di sisi kiri jalan terlihat sebuah masjid yang berdiri megah, menawarkan ketenangan bagi siapa saja yang melintasinya. Perjalanan ini terasa begitu nyaman, terutama jika dilakukan dengan bersepeda. Merasakan angin yang sejuk dan suasana yang damai. Tak lama kemudian kita akan sampai di sebuah jembatan kecil yang menghubungkan jalan dengan pemandangan sekitar yang masih alami. Di sebelah kiri terlihat pemakaman umum yang cukup luas dan panjang. Setelah melewati pemakaman umum yang menyimpan sejarah dan keheningan, Anda akan menemukan sebuah jembatan yang membentang di atas aliran air, menandakan dimulainya perjalanan ke area yang lebih tinggi. Lanjutkan perjalanan melewati jalan yang menanjak dengan pemandangan indah, suasana perkampungan khas pedesaan. Di sisi jalan hamparan sawah hijau menyejukkan mata, namun tetaplah waspada karena medan mulai menantang. Perjalanan ini seperti sebuah meditasi dalam diam, menenangkan jiwa sambil terus melangkah menuju tujuan kita. Tak jauh di depan jalan membelok tajam ke kanan, diikuti dengan belokan ke kiri di mana sebuah masjid berdiri megah di sisi kiri jalan. Menjadi penanda ketenangan rohani di tengah perjalanan. Dari sini tanjakan kembali menguji kendaraan kita, mengingatkan bahwa Anda tengah berada di kaki Gunung Arjuna yang megah. Setelah melewati masjid lainnya yang memancarkan aura damai, tanjakan berikutnya akan membawa Anda ke sebuah pertigaan penting. Pilihlah arah kanan untuk melanjutkan perjalanan yang menanti di depan. Beberapa meter di depan kita akan menemukan pintu masuk menuju ke tempat yang memikat hati, yaitu Sumber Biru atau Botorubu, sebuah destinasi yang menjanjikan pemandangan alam yang memukau. Tepat di depan pintu masuk ada seseorang yang menjual bensin, seolah menjadi penanda kehidupan sederhana khas pedesaan. Perjalanan kita dilanjutkan menuju area parkir yang terletak dekat dengan warung sederhana di sekitaran Sumber Nagan, sebuah tempat yang menawarkan suasana yang nyaman untuk beristirahat.
Di dalam area Botorobo ada 2 kamar mandi terpisah untuk pria dan wanita. Jadi sobat keluyuran gak usah khawatir kalau mau bilas. Sumber airnya jernih, bikin kita betah berlama-lama. Suasana di sini benar-benar bikin kita lupa sama hiruk-pikuk kota. Sumber Biru merupakan salah satu dari banyaknya potensi wisata alam di Kabupaten Malang yang harus dikembangkan. Sumber Biru ini tepatnya terletak di tepi sungai, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Keindahan alam dan latar belakang sejarah yang melekat mungkin menjadi daya tarik Sumber Biru. Keadaan taman di tempat ini begitu terawat, dengan setiap sudutnya mencerminkan keindahan yang seolah dirancang dengan penuh cinta dan perhatian. Jalan setapak yang membelah taman dibuat sedemikian rupa, memandu langkah pengunjung dengan pola yang teratur dan menyatu dengan alam. Tepat di depan, sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi menjadi pusat perhatian. Tampak megah dengan batangnya yang besar dan kokoh, menyimpan kisah panjang yang mungkin telah berusia puluhan tahun bahkan lebih. Di sekitar pohon itu aroma harum dupa yang semerbak memenuhi udara. Sumber Biru ini dahulu adalah sebuah mata air yang mengeluarkan gumpalan-gumpalan air yang berwarna biru seperti tinta. Ceritanya di sumber inilah Empu Gandring mensucikan keris buatannya. Semua senjata kerajaan harus disucikan di Sumber Biru terlebih dahulu sebelum dikirap ke seluruh kawasan kerajaan. Tampak di depan sebuah pemandangan yang mampu mencuri perhatian siapa saja. Sebuah kolam yang begitu indah dengan air yang sangat jernih, memantulkan sinar matahari yang menari-nari di permukaannya, seolah ingin bercerita tentang ketenangan dan keindahan alam yang murni. Kolam ini dikelilingi oleh pondasi yang tertata rapi, memperkuat kesan alami namun tetap terorganisasi dengan baik, menciptakan perpaduan antara keasrian dan kesederhanaan yang memikat. Dari salah satu sudut kolam terlihat jelas sumber airnya yang memancar dengan begitu alami, membawa kejernihan yang luar biasa, seakan mengundang siapapun untuk merasakan kesejukan yang tiada banding. Di sekelilingnya berdiri beberapa pohon besar yang rindang dan lebat, menciptakan suasana teduh yang menenangkan jiwa. Daun-daunnya yang hijau segar melambai-lambai seiring hembusan angin, menambah sentuhan harmoni pada tempat ini. Tak jauh dari kolam, sebuah jalan setapak mengarahkan langkah menuju keindahan lain, yakni Sumber Nagan, sebuah lokasi yang menyimpan pesona tersendiri. Suasana di sini terasa begitu menyatu dengan alam sekitar, ditambah lagi dengan keberadaan musola Botorobo yang berdiri tenang di dekatnya, menambah nuansa religius yang damai. Keadaan taman yang terawat dengan sangat baik semakin menambah daya tarik tempat ini. Setiap sudutnya tampak dirawat dengan penuh cinta. Dari tanaman-tanaman kecil yang menghias tepian hingga jalan setapak yang dibuat begitu rapi. Dari tanaman-tanaman kecil yang menghias tepian hingga jalan setapak yang dibuat begitu rapi dan nyaman untuk dilalui. Tempat ini benar-benar menjadi bukti nyata
keindahan alam yang dipadukan dengan sentuhan tangan manusia yang penuh perhatian, menciptakan sebuah surga kecil yang menenangkan hati dan memanjakan mata. Oke sahabat keluyuran, itu tadi perjalanan kita menuju Sumber Biru yang hemat, indah, dan penuh sejarah. Jangan lupa kasih like, share, dan subscribe biar kita terus semangat mengajak kalian keluyuran ke tempat-tempat kece lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.